Salam jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik Atopa, dengan judul Lain di Bibir, Lain di Hati. Peribahasa Indonesia menyatakan, mulutmu adalah harimaumu. Maksudnya, jika kita tidak bisa menjaga mulut kita, maka mulut kita akan seperti harimau, mencabik kita sendiri. Yang kedua, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dengan tidak menjaga mulut, maka badan pada akhirnya pun binasa. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21, firman Tuhan berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berseru-seru atau memanggil nama Tuhan di rumah, di gereja, atau dimanapun tidak cukup, tidak memenuhi syarat untuk masuk sorga. Berseru-seru memanggil nama Tuhan mencakup semua orang, tidak terkecuali orang kaya, orang miskin, intelektual atau tidak, kecil atau besar, hamba atau merdeka, semua orang. Kemudian ayat 22 dia meningkat sedikit. Firman Tuhan berbunyi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat ini sebutkan mereka yang melakukan pekerjaan khusus, yaitu bernubuat, mengusir setan, dan membuat mujizat. Siapa mereka? Kita tidak dapat pungkiri bahwa mereka adalah pekerja gereja secara keseluruhan. Ini kita tidak bicara denominasi, kita tidak berbicara lembaga, tapi kita berbicara secara menyeluruh karena firman Tuhan berbicara secara menyeluruh. Di dalam ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada hari ini, kenapa kita pelajari? Supaya kita tahu apa keinginan Tuhan. Sehingga kita tidak menyesal ketika Tuhan mengatakan pada akhirnya bahwa Tuhan tidak mengenal kita. Siapakah mereka yang memanggil Yesus Tuhan? Semua orang dan semua pekerja di gereja secara menyeluruh. Sekali lagi, kita tidak bicara soal lembaga, kita tidak bicara mana benar dan mana salah, tapi kita bicara apakah kita berbicara sama yang di bibir dengan yang di hati, atau lain di bibir, lain di hati. Yeremia 12 ayat 2 mengatakan, engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Apa arti ayat ini jika kita tafsirkan secara harafiah? Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tumbuh, berakar, bertumbuh subur, bahkan berbuah juga. Artinya apa yang mereka buat itu menghasilkan, berhasil, meskipun itu hanya ada di bibir dan jauh di hati, atau lain di bibir, lain di hati, masih tetap ada buahnya. Lain di bibir, lain di hati. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara-saudara, ayat ini lebih jelas lagi
bahwa orang-orang yang Yesus sebutkan di dalam buku Matius adalah orang-orang yang memang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi apa yang mereka lakukan itu hanyalah hafalan belaka, bukan dari hati. Itu sebabnya lain di bibir, lain di hati. Matius 15 ayat 9 mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Lain di bibir, lain di hati. Hosea 7 ayat 14 bagian A menyatakan, seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya. Lain di bibir, lain di hati. Mereka sukses, berhasil, mapan, dan sering menyebut nama Tuhan. Bahkan menggunakan nama itu untuk kepentingan mereka. Namun Tuhan tidak ada di dalam hati mereka. Ada catatan Alkitab tentang menyembuhkan pakai nama Tuhan, tapi tidak dari hati. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa Paulus. Orang sakit yang datang kepadanya disembuhkan. Jika orang sakit itu tidak datang, sapu tangan atau apa saja yang pernah dipakai oleh Paulus dibawa dan diletakkan atas orang itu, sembuh. Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Di sini ada ahli jampi yang mau menyembuhkan orang sakit, orang yang kerasukan roh, menggunakan nama Yesus. Siapa mereka dan apa hasilnya? Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 7 orang ahli jampi, anak-anak imam. Kalau imam sekarang kita mau sejajarkan dengan pelayan-pelayan yang ada sekarang, mungkin mereka adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang terhormat. Ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Setan pun tidak suka kalau ada orang yang lain di bibir, lain di hati. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau sama. Mau sama di bibir, sama di hati. Sama di dalam perkataan, sama di dalam perbuatan. Apa rasanya berbicara tanpa hati? Oh, firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata-kata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Saudara, ketika kita berbicara lain di bibir, lain di hati, itu akan terasa manis. Manis, saudara. Amsal 26:23, seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati yang jahat. Seperti terbungkus dia dengan perak. Dari luar manis, dari luar kelihatan indah, tetapi sesungguhnya jahat. Mazmur 55 ayat 21, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Inilah yang berlaku kepada Yudas. Dia datang dengan ciuman, tetapi dia menyerahkan Yesus.
lain di bibir, lain di hati. Sikap manis tetapi hati jahat. Mulut manis tetapi hati jahat. Yakobus 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jika kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pekerja-pekerja Tuhan, jika kita tidak dapat mengontrol lidah kita, mengontrol bibir kita, maka pada akhirnya setan akan menggagahi kita, melukai kita seperti ia melukai anak-anak Skewa. Kalau begitu, apa rumus untuk tidak ditolak oleh Tuhan Yesus? Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa artinya? Mari kita berseru kepada Tuhan dengan jujur, sama di bibir dan sama di hati kita. Buang semua dusta, buang semua kejahatan, dan katakan yang benar. Katakan yang benar. Sekali lagi, katakan yang benar. Ulangan 5 ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ketika hukum Tuhan yang keluar dari hati kita, ketika perintah Tuhan yang keluar dari hati kita, ketika firman Tuhan yang keluar dari hati kita melalui bibir kita, maka dia akan membawa berkat kepada anak dan cucu kita. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan menggunakan hatimu atau bibirmu untuk berkata-kata yang tidak sama dengan hatimu. Jangan karena uang Anda mau berkata-kata lain di bibir, lain di hati. Jangan karena jabatan Anda mau berkata lain di bibir dan lain di hati. Jangan gara-gara sepiring nasi Anda mau berkata lain di bibir dan lain di hati. Jangan gara-gara kemuliaan Anda mau lain di bibir dan lain di hati. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan jaminan dari Tuhan, meskipun mungkin kesulitan dan kesusahan yang kita lewati. Amsal 23 ayat 6. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Jika kita mau apa yang keluar dari hati kita sama dengan yang keluar di bibir kita, maka berikanlah hatimu kepada Yesus, maka ia akan membuat bibir dan hatimu sama. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan akan membuang hati yang tidak baik, yang mengeluarkan kata-kata dari bibir yang tidak baik. Dia akan membuangnya, dia akan memotongnya, dan dia tinggalkan yang baik. Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu, dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Berapa lama lagi engkau tidak berkata jujur? Berapa lama lagi engkau memelihara bibir yang tidak sama dengan hati? Engkau pasti tahu bahwa hatimu dan bibirmu tidak sama. Engkau pasti mengerti bahwa hati dan bibirmu tidak sama. Hanya engkau yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Oleh karena itu, berikan hatimu, berikan bibirmu kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka yang keluar dari bibir kita akan sama dengan hati kita.
Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, maka yang keluar dari bibir kita pun akan sama dengan yang keluar dari jiwa kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, maka yang keluar dari bibir kita adalah sama dengan yang keluar dari hati kita. Itu sebabnya pengkhotbah berpesan di dalam buku Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Boleh jadi bibir mau berkata lain, tetapi karena dari hati itulah keluar yang baik, maka dia akan terus keluar yang baik. Itu sebabnya pada satu kesempatan Yesus mengatakan, yang menajiskan orang itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar, yaitu fitnah, pertengkaran, perseteruan, maksud jahat yang dikeluarkan oleh bibir, yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau hidup di hadapan-Mu dan kami tidak mau ditolak. Hari ini kami ketahui bahwa apapun yang kami bicarakan harus sama di bibir dan sama di hati. Oleh karena itu, tolong kami supaya setiap saat ketika kami membicarakan firman-Mu kepada orang lain, maka selalu sama yang di bibir dengan yang di hati. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena Engkau menjawab doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.